Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams ini yaitu surat yang ke-91 yang terdiri dari 15 ayat, kemudian 54 kata dan 253 huruf, termasuk surat Makkiyah, berarti yang diturunkan di Mekah dan diturunkan setelah surat Al-Qadar. Tema sentral ataupun tema utama dari surat Asy-Syams ini, yang pertama adalah berkaitan dengan tabiat ataupun karakter manusia, tabiat baik maupun tabiat buruk. Dan kemudian yang kedua, tema yang kedua di dalam surat ini adalah terkait dengan kezaliman ataupun pembangkangan yang dilakukan oleh kaum Tsamud, kaum Tsamud, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada kaum Tsamud tersebut. Di antara riwayat yang menyebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, di antaranya kaitannya dengan sababun nuzul surat ini, yaitu ada seseorang yang bernama Qaddar bin Salif, Qaddar bin Salif bin Arif. Dia seorang tokoh masyarakat di kaum Tsamud, di bangsa Tsamud saat itu, kemudian yang mempunyai inisiatif dan mengajak teman-temannya untuk membunuh mukjizatnya Nabi Shalih alaihissalam. Jadi saat itu kaum Tsamud menantang Nabi Shalih, kalau engkau Nabi, coba buktikan sebuah keajaiban bahwa engkau itu Nabi. Karena bangsa Tsamud saat itu kan dia ahli di bidang pahat memahat, jadi batu itu disulap bisa menjadi rumah, bahkan bangunan-bangunan yang megah saat itu. Nah, sehingga mukjizat Nabi Shalih saat itu, Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Shalih. Jadi keluar seekor unta yang besar, yang gemuk dari batu. Yang batu tersebut yang biasa mereka pahat menjadi rumah. Dan itu merupakan mukjizat dari Nabi Shalih. Tetapi ketika sudah keluar, sudah dibuktikan bahwa ada mukjizat tersebut, kaum Tsamud malah membangkang. Dan Qaddar bin Salif ini yang mempunyai inisiatif untuk membunuh unta tersebut. Bahkan tidak hanya sekedar membunuh unta, tetapi juga merencanakan makar untuk membunuh Nabi Shalih. Tetapi sebelum berhasil membunuh Nabi Shalih, Allah Subhanahu wa taala keburu menurunkan azabnya kepada kaum Tsamud. Sehingga kalau kita lihat dalam sejarah, tidak ada sisa-sisa peradaban dari bangsa Tsamud ini di Arab Saudi, di daerah-daerah sekarang berarti daerah-daerah ibu kota Arab Saudi, di daerah-daerah Riyadh. Nah, ini yang menjadi salah satu riwayat yang diceritakan sebab turun atau sababun nuzul surat Asy-Syams ini. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ayat demi ayat penjelasan dari surat Asy-Syams. Ayat 1 sampai 7, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bersumpah atas makhluknya. Jadi 3 pasang makhluknya, Allah bersumpah atas makhluknya. Yang pertama, wasyamsi waduhaha, yaitu matahari, dan selanjutnya ayat yang keduanya bulan. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Allah bersumpah atas nama bulan, atas nama matahari yang terang benderang di siang hari, dan bulan yang juga terang mengiringinya di malam hari. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Dan Allah juga bersumpah malam, dengan malam dan siang.
siang apabila nampak terang benderang, dan malam ketika gelap gulita. Kemudian Allah juga bersumpah wal ardi wa ma tohaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha. Allah juga bersumpah atas ciptaannya, yaitu langit dan bumi. Dan sumpah Allah yang ketujuh di surat ini, wa nafsi wa ma sawwa. Allah juga bersumpah atas penciptaan manusia atau penciptaan ruh manusia. Misalkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas makhluknya matahari dan bulan. Kita mengenal ketika matahari terbit, ya, waktu duha, maka salah satu sunnahnya kita melaksanakan sholat duha. Sehingga kita mengenal bahwa cahaya itu sumbernya dari cahaya matahari. Jadi bulan ini mendapatkan cahaya pantulan dari matahari. Sehingga kata-kata wal qamari idza talaha ini menurut Al-Farra mengindikasikan bahwa bulan menyerap cahaya matahari. Nah, ini secara kajian ilmiahnya, ya, ini dijelaskan ya oleh para ulama. Ya, sehingga kalau misalkan bertemu, ya, titik ketemu sama antara bulan dan matahari, kita menyebutnya dengan istilah bulan purnama. Ya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah siang dan malam. Jadi ini sebuah keniscayaan. Jadi selama belum terjadi kiamat, maka perputaran antara siang dan malam akan senantiasa terjadi. Kalau sudah hari kiamat tidak ada lagi, ya, mungkin gelap, ya, dan seterusnya. Nah, ini menjadi indikator ataupun sebagai waktu, ya, waktu. Makanya kalau waktu sholat itu berdasarkan perputaran matahari. Waktu sholat, misalkan maghrib ini disebut juga ghurubi syams, terbenamnya matahari. Maka kita mengenal dengan istilah sholat maghrib. Atau terbit matahari, yang kita kenal dengan istilah fajar. Fajar ini kan mulai terbitnya matahari, tapi belum kelihatan. Nah, itu juga menandai kita sudah masuk waktu subuh. Nah, ini antara perputaran matahari yang kita mengenal adanya malam, adanya siang. Nah, kemudian Allah juga bersumpah atas nama was-samai wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha. Jadi langit yang sangat luas, tidak ada batasnya. Jadi banaha ini, jadi langit ini saking luasnya dan tidak ada tiang-tiangnya. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit yang sangat luar biasa. Kemudian juga wal ardi wa ma tohaha. Wal ardi wa ma tohaha ini adalah dan bumi yang menghampar luas. Jadi kalau kajian ilmiah bahwa bumi itu bulat, kemudian hamparannya sangat luas, saking luasnya bumi, saking luasnya sehingga kita melihatnya bahwa bumi ini hamparan yang luas. Ini juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas 6 ciptaannya ini. Ya, bulan, matahari, siang, malam, langit, dan bumi. Dan yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan sumpah wa nafsi wa ma sawwaha, jiwa. Dan demi jiwa yang
Allah Subhanahu wa taala ciptakan kesempurnaannya, sawwaha. Jadi manusia ini diciptakan dengan bentuk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di dalam ayat yang lain dijelaskan seperti itu. Jadi keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan tadi berbagai ciptaannya, dan Allah bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya tersebut, ya, matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, semuanya itu diciptakan untuk siapa? Yaitu untuk manusia. Kebayang ya kalau siang terus, atau kebayang kalau misalkan malam terus. Artinya perputaran siang dan malam ini semuanya untuk kemaslahatan manusia. Ya. Jadi kalau penciptaan manusia secara dari mulai apa yang ada di dalam perut seorang ibu, ya, kemudian bertumbuh, kemudian sampai lahir, ya, itu secara kajian ilmiahnya mungkin bisa dibuktikan. Tetapi kalau berbicara dengan ruh, ya, dengan ruh ini sampai hari ini belum bisa terpecahkan. Karena yang namanya ruh ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini mempunyai ruh. Ya, kalau misalkan penciptaan manusia sekarang kan banyak replikanya. Ya, negara-negara maju seperti Jepang itu sudah bisa membuat replika manusia. Ya. Dan bisa dikasih instruksi-instruksi program, dan sudah bisa disuruh-suruh pelayan-pelayan restoran, ya, kalau kita lihat di video-video yang beredar gitu ya, bahwa pelayan-pelayan toko itu sudah menggunakan robot, ya, sudah bisa disuruh-suruh pesan ini, kemudian dia pergi, kemudian datang sesuai dengan pesanan yang kita minta. Itu robot, tetapi ruhnya tidak ada. Ruhnya tidak ada. Karena ruh itu nanti berbicara senang, bahagia, sedih. Ya. Dan ada perasaan-perasaan empati, ada perasaan-perasaan peduli, itu semuanya ruh. Ada perasaan-perasaan takut, ada perasaan-perasaan berharap, ada perasaan bahagia. Itu kan semuanya berbicara tentang rahasia ruh. Ya, ketika kita membaca ayat-ayat azab, kita merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca ayat-ayat surga, kita ingin segera ke surga. Itu kan perasaan ruh yang itu tidak ada selain yang Allah berikan kepada manusia. Gak ada, di robot gak ada, di hewan, di makhluk Allah manapun gak ada. Dan ini hanya diberikan kepada manusia. Nah, sehingga dengan seperti itu maka nikmat-nikmat yang tadi pada ayat selanjutnya Allah berikan sebuah nikmat yang lain, yaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada ruh, kepada hati manusia ini adalah ketakwaan dan keburukan. Fujur ini adalah jalan kefasikan, keburukan, kejelekan, dan ketakwaan, jalan kebaikan. Makanya kan di dalam batin kita, jiwa kita itu selalu berperang. Ya. Misalkan kalau subuh, bisikan fujurnya itu tidur, tapi bisikan takwanya itu bangun supaya segera sholat subuh. Dalam hal apapun selalu ada dua bisikan itu, dan itu diberikan kepada manusia. Ya, ketika akan melakukan kebaikan, itu tidak mudah melakukan kebaikan itu, karena dia sesungguhnya berperang antara mengikuti bisikan kebaikan ataupun bisikan keburukan. Nah, itu yang terjadi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Atau di ayat yang lain, wahadainahun najdain. Allah Subhanahu wa taala berikan dua jalan. Inna hadainahus sabila imma syakirau wa imma kafuro. Allah berikan dua jalan. Apakah mereka bersyukur ataupun mereka kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya ada konsekuensinya. Ketika dia mengikuti bisikan-bisikan kebaikan, tentu saja nanti balasannya kebaikan.
Tapi ketika mereka nanti mengikuti bisikan-bisikan keburukan, jalan-jalan keburukan, jalan-jalan kemaksiatan, maka ada konsekuensinya. Balasannya juga adalah keburukan. Nah, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk-petunjuknya kepada manusia. Nah, sehingga di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah bagi mereka yang zakkaha, senantiasa mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya rugilah orang-orang yang senantiasa mengotori jiwa. Jadi di dalam ilmu hazanah keislaman ada istilahnya ilmu tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Kenapa? Karena jiwa ini yang membolak-balikan hati ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hati ini bisa kotor dan hati ini bisa suci, bisa bersih maksudnya. Kotor dengan penyakit-penyakit hati. Apa penyakit-penyakit hati itu? Sombong, ria, takabur, bakhil, iri, dengki. Itu penyakit-penyakit hati. Dan penyakit hati ini tidak terlihat secara fisik. Ya. Kita tidak tahu bahwa orang ini sedang ria. Kita tidak tahu bahwa orang tersebut sedang memperlihatkan kesombongannya. Mungkin secara kasat mata tidak tahu. Makanya penyakit hati ini tidak terlihat. Iri. Nah, ini penyakit hati ini yang akan merusak. Dan di dalam Islam kaidahnya adalah ketika hati ini bersih, maka amalan-amalan yang lain juga akan selesai. Idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Ala wahya al-qalb. Ya, apabila hatinya bersih, maka fisiknya akan senantiasa sehat. Tetapi apabila hatinya kotor, maka fisiknya juga sering sakit. Dan kalau kita lihat kajian-kajian tentang faktor penyakit itu, ya, ternyata yang paling dominan yang membuat seseorang sakit itu adalah penyakit yang sifatnya bukan fisik, tetapi dari pikiran. Dari pikiran terus masuk ke hati. Ya, orang yang membenci seseorang, dendam terhadap seseorang, dipendam dendam itu, ya, bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan ternyata puncaknya itu menjadi penyakit fisik. Kanker, ya, saya membaca sebuah kajian bahwa kanker itu ternyata di antara penyebabnya adalah seseorang punya dendam kepada seseorang, dia pendem dendam itu, atau seseorang benci kepada seseorang, dia pendem kebenciannya itu sampai bertahun-tahun, dan itu ternyata di kemudian hari menjadi penyakit, menjadi kanker. Itu kan kajian-kajian ilmiah. Artinya kaitannya dengan pensucian jiwa ini sangat penting bagi kita sebagai orang muslim. Dan cara mensucikan jiwa kita adalah dengan sarana-sarana ibadah yang sudah diperintahkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya sholat. Ya. Sholat itu bukan hanya sekedar gerakan-gerakan sholat begitu saja, enggak. Tetapi harus ada dampak dari sholat ini. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Misalkan, bahwa seseorang kalau benar sholatnya, maka dia akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sholat, jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Atau misalkan saya sholat tapi tetap aja susah gitu. Tapi ada orang yang tidak pernah sholat, tapi dia seakan-akan rezekinya diberikan berlimpah dan lain sebagainya. Kalau gitu saya nggak usah sholat. Nah, itu salah, pemahaman yang salah. Karena sholat ini membuat ketika dia mendapatkan rizki, dengan dia rajin sholat, maka dia akan bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan. Ketika dia diberikan kekurangan oleh Allah, dengan sholat,
maka dia akan bersabar. Makanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya kan? Maka memohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Jadi bukan gara-gara dia rajin sholat kemudian dia jadi susah rizkinya, atau gara-gara dia tidak pernah sholat dipermudah rizkinya, bukan. Tetapi outcome daripada sholat itu, ketika dia diberikan rizki dia menjadi bersyukur, ketika dia mendapatkan cobaan ataupun ujian kekurangan dia bersabar. Itu adalah ciri orang yang sholat. Ya. Ketika dia mendapatkan kegagalan, dia tidak akan melakukan bunuh diri. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki keimanan. Ketika gagal, dia putus asa kemudian melakukan bunuh diri. Itu orang yang tidak beriman. Nah, maka sangat penting ketika hati ini senantiasa mendapatkan tazkiyah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sesungguhnya itu dalam rangka untuk mensucikan hati kita supaya sensitif. Hati kita itu supaya sensitif. Jadi melihat kemungkaran itu hati kita tidak tenang. Ketika melakukan kejahatan, kecurangan, manipulasi, korupsi dan lain sebagainya, hati seorang beriman itu tidak akan tenang. Itulah yang hatinya atau jiwanya sensitif. Ya. Nah, ini tema yang pertama yang dijelaskan dalam surat Asy-Syams ini. Nah, tema yang kedua, baru Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bagaimana orang yang di antara contoh yang disebutkan dalam surat Asy-Syams itu yang hatinya kotor, yaitu kaum Tsamud. Kadzabat Tsamud bi tagwaha idzim ba'atsa ashqaha. Ya. Kaum Tsamud ini sudah diperlihatkan bukti mujizat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap membangkang. Itu sesungguhnya hatinya kotor. Jadi kalau seseorang ditunjuki jalan kebaikan, seseorang diajak untuk kebaikan tetapi enggan melakukan kebaikan, sesungguhnya hatinya kotor. Maka perlu dibersihkan hatinya tersebut. Cara membersihkannya itu tadi dengan ibadah-ibadah yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Ya. Jadi puncak tanda bahwa hati kotor itu membangkang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sholat nggak mau, disuruh puasa nanti di bulan Ramadan tidak melaksanakan puasa, disuruh mengeluarkan zakat, infak, sedekah tidak. Itu berarti menunjukkan dia hatinya tidak bersih karena menentang. Ya. Nah, ini dijelaskan di ayat yang 11, 12, 13. Wa qala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bi dzambihim fasawwaha. Allah ratakan ya, kaum Tsamud ini dengan tanah karena mereka membangkang, bahkan melakukan semacam konspirasi ingin membunuh Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Shalih alaihissalam. Nah, maka kalau kita simpulkan ayat 11 sampai ayat ke-14, yang pertama adalah bahwa Allah ingin menyebutkan salah satu contoh hati manusia yang kotor adalah membangkang. Di antaranya yang disebutkan di dalam surat ini kisahnya kaum Tsamud yang membangkang perintah Nabi Saleh untuk membiarkan unta ini, tetapi malah untanya dibunuh. Bahkan mereka melakukan konspirasi untuk membunuh Nabi Saleh. Tetapi Allah menyelamatkan Nabi Saleh dengan mengazab kaum Tsamud dan hancur bangunan-bangunannya yang megah tersebut rata dengan tanah. Dan kemudian di sini juga disebutkan seorang yang bernama Tani Khaddar bin Salif ini
Dia kan tokoh masyarakat, ya kan? Tokoh masyarakat ucapannya pasti didengar. Ketika ucapannya salah, kemudian didengar oleh banyak orang, dan ucapan yang salah tersebut diikuti oleh orang yang banyak, maka ayat ini juga menjelaskan istilahnya dosa sosial. Jadi ketika ada orang yang mengajak keburukan, kemudian banyak pengikutnya melakukan keburukan yang sama, maka dia disebut dosa sosial. Jadi dosanya bukan hanya dia saja, tetapi dosa-dosa yang dilakukan oleh orang banyak atas perintah dia melakukan keburukan atau kejahatan tersebut, maka dosa orang-orang tersebut sebagai pengikutnya dibebankan kepada dirinya. Itulah bahayanya ketika menjadi seorang tokoh masyarakat. Begitupun kalau sekarang kaitannya misalkan ketika kita menyebarkan informasi-informasi yang tidak jelas, hoax misalkan, dan informasi itu tersebar, kemudian disebarkan lagi, dan ternyata informasi tersebut menyesatkan, sehingga banyak orang yang tersesat gara-gara kita men-share informasi tersebut, maka sesungguhnya kita mendapatkan dosa sosial itu. Karena gara-gara kita men-share informasi yang tidak jelas, kemudian tersebar, akhirnya menjadi banyak yang tertipu misalkan, atau banyak yang terpengaruh dengan isu-isu yang tidak jelas tersebut, maka sesungguhnya itu menjadi dosa sosial. Maka harus hati-hati kita kaitannya dengan ini. Apalagi kalau misalkan sekarang kita kaitkan dengan UU ITE ya. Nah, ini bisa masuk penjara gitu ya. Artinya seorang tokoh ucapannya pasti banyak yang mendengar. Maka harus hati-hati. Makanya di sini Qadar bin Salif ini sebagai tokoh masyarakat, dia malah yang memprovokasi untuk melakukan kedurhakaan tersebut. Ya, maka dia di akhirat dia akan menanggung dosa juga para pengikutnya di dunia. Jadi bukan hanya dosa dirinya, tetapi para pengikutnya juga menjadi tanggungan dosa, menjadi beban atau dosa yang dipikul oleh dirinya. Begitu pula sebaliknya. Ya, mandala ala khairin, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, kemudian banyak orang yang melakukan kebaikan tersebut dari wasilah apa yang kita lakukan atau yang kita sampaikan, maka ketika orang-orang tersebut yang melakukan kebaikan mendapatkan pahala, maka kita pun yang menunjuki kepada jalan-jalan kebaikan tersebut, maka kita pun akan mendapatkan pahala tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Ini yang kita kenal dengan istilah amal jariah. Kalau tadi kan dosa jariah gitu, kalau tadi istilahnya ya. Nauzubillah. Baik, dan yang terakhir di ayat yang ke-15-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yakhafu uqbah. Jadi sedikit pun Allah tidak akan takut dengan apa yang sudah diperbuatnya. Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak akan takut dengan mengazab kaum Tsamud yang sudah durhaka, yang sudah membangkang, bahkan berkonspirasi untuk membunuh utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesungguhnya balasan yang setimpal bagi mereka. Dan poin yang bisa kita ambil juga bahwa sesungguhnya Allah akan membuktikan kekuasaannya ketika manusia ini sudah melampaui batas kewajaran kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi azabnya bukan hanya nanti di akhirat, di dunia saja sudah diazab. Contohnya apa? Kaum Nabi Lut diazab oleh Allah. Karena dia sudah melampaui batas. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Yang sekarang dikampanyekan, itu sesungguhnya mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah terjadi di zamannya Nabi Lut alaihissalam. Allah timpakan azab tersebut. Maka hari ini ketika kita ingin terhindar dari azab-azab itu, maka jangan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau sudah pembangkangannya itu sampai puncak ke pembangkangan, maka Allah tidak akan biarkan. Allah akan turunkan azabnya. Bukan hanya nanti di akhirat,
Di dunia saja sudah Allah turunkan. Dan itu sudah banyak diceritakan dalam Al-Quran. Di antaranya yang disebutkan di sini adalah pembangkangan kaum Tsamud. Nah, ini kaitannya dengan ayat yang terakhir, yang ayat ke-15. Nah, sebagai kesimpulan, sebagai penutup, surat ini ada 4 poin ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 7 penciptaannya. Ya, tadi ada matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, termasuk jiwa atau ruh. Kemudian yang kedua, agar manusia yang maha sempurna penciptaannya ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menyucikan jiwanya tazkiyatun nafas dengan sarana ibadah yang berdampak positif dalam kehidupannya. Bukan sekedar tadi hanya menggugurkan kewajiban, formalitas saja, tidak. Tapi justru ibadah-ibadah yang kita lakukan, sholat, ya, kemudian saum di bulan Ramadan, kemudian mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain, sesungguhnya itu semua fasilitas yang Allah berikan untuk mensucikan jiwa kita, membersihkan hati-hati kita dari debu-debu yang akan merusak hati kita. Kemudian yang ketiga, sebagai pelajaran sepanjang sejarah bahwa hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpa di dunia ketika kedurhakaannya mencapai puncaknya. Jadi ketika puncak kedurhakaan itu Allah akan turunkan azabnya. Bisa berupa banjir, bisa berupa tadi gempa, bisa berupa apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkuasa. Dan yang terakhir, dosa sosial yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu menanggung dosa orang yang diajaknya melakukan dosa dan maksiat. Nauzubillah. Artinya dosanya bertumpuk, menanggung dosa-dosa orang lain dirinya. Nauzubillah. Nah, itulah yang bisa disampaikan ya kaitannya dengan tadabbur ataupun tafsir surat Asy-Syams. Mudah-mudahan tema-tema yang tadi disampaikan, khususnya terkait dengan tazkiyatun nafas, kemudian bagaimana kita menjauhi dari pelanggaran-pelanggaran yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya itu untuk kebaikan kita, untuk menyelamatkan kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.